Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Kalisa Musfirah, nomor absen 11 dari 11 MIPA 5. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi tugas PPKN. Nah, dalam materi kali ini, saya akan membahas mengenai peran Indonesia dalam organisasi PBB. Sebelum itu, kita harus mengetahui organisasi internasional terlebih dahulu. Menurut Archer, organisasi internasional adalah sebuah struktur formal yang berkesinambungan, yang pembentukannya didasarkan kepada perjanjian antar anggotanya, yakni dari 2 atau lebih negara berdaulat untuk mencapai tujuan bersama dari para anggotanya. Selanjutnya, kira-kira apa sih PBB itu? PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dalam bahasa Inggris disebut United Nations adalah organisasi internasional yang didirikan pada tanggal 24 Oktober 1945 untuk mendorong kerjasama internasional. Pada saat didirikan, PBB memiliki 51 negara anggota, dan saat ini terdapat 193 anggota. Latar belakang didirikannya PBB adalah karena Liga Bangsa-Bangsa dianggap gagal mencegah terjadinya Perang Dunia Kedua. Untuk mencegah meletusnya Perang Dunia Ketiga yang tidak diinginkan oleh seluruh umat, pada tahun 1945, PBB didirikan untuk memelihara perdamaian internasional dan meningkatkan kerjasama dalam memecahkan masalah ekonomi, sosial, dan kemanusiaan internasional. Tujuan pembentukan PBB dimaksudkan untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional, memajukan hubungan antar bangsa berdasarkan penghargaan atas persamaan hak dan penentuan nasib sendiri, membangun kerjasama internasional guna menyelesaikan persoalan internasional di bidang ekonomi, sosial, dan kebudayaan, serta menjadikan PBB sebagai pusat penyelarasan kepentingan negara-negara di dunia dalam mencapai tujuan. Berikut ini terdapat beberapa asas PBB, antara lain yang pertama, semua anggota mempunyai persamaan derajat dan kedaulatan. Kedua, setiap anggota akan menyelesaikan segala persengketaan dengan jalan damai tanpa membahayakan perdamaian, keamanan, dan keadilan. Ketiga, setiap anggota memberikan bantuan kepada PBB sesuai dengan piagam PBB. Dan yang terakhir, PBB tidak boleh mencampuri urusan dalam negeri negara anggotanya. Dewan Keamanan merupakan badan terkuat dan paling strategis di PBB. Dasar hukum keberadaan unit ini tertuang dalam bab 5 pasal 23 sampai pasal 32 piagam PBB. Tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai penjaga dan pemelihara perdamaian dunia, memiliki hak untuk mengambil keputusan yang harus dilaksanakan oleh para anggota di bawah program PBB, serta memiliki wewenang untuk menentukan suatu hal atau masalah yang dianggap mengganggu dan mengancam perdamaian. Terpilihnya Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB merupakan hasil kerja keras yang dilakukan oleh para diplomat Indonesia. Ikhtiar untuk masuk pada keanggotaan DKPBB ini merupakan prioritas politik luar negeri Indonesia dalam rangka meningkatkan peran Indonesia di tingkat kawasan dan global. Indonesia bisa dikatakan sebagai negara yang sudah berpengalaman dan langganan menjadi anggota tidak tetap DKPBB. Indonesia pertama kali menjadi anggota untuk masa bakti 1973 sampai 1974. Hal ini berlanjut pada periode-periode setelahnya. Keanggotaan Indonesia di PBB terwujud karena adanya persamaan ideologis antara kedua belah pihak. Indonesia memandang bahwa apa yang menjadi tujuan dan cita-cita PBB selaras dengan apa yang menjadi landasan ideal dan konstitusional Indonesia. Menlu RI menyampaikan bahwa sedikitnya ada 4 hal yang menjadi fokus Indonesia selama menjalankan tugas keanggotaannya. Pertama, upaya untuk memperkuat ekosistem perdamaian dan stabilitas global. Kedua, Indonesia berupaya untuk meningkatkan sinergi antara DKPBB dan organisasi di kawasan Asia Pasifik. Ketiga, Indonesia akan senantiasa mendorong kemitraan global agar tercapai sinergi penciptaan perdamaian dan kegiatan pembangunan berkelanjutan. Yang terakhir, Indonesia akan mendorong terbentuknya pendekatan komprehensif global untuk memerangi terorisme, radikalisme, dan ekstremisme. Selanjutnya, kita akan mengetahui apa saja peran Indonesia di organisasi PBB. Indonesia tercatat tergabung di dalam beberapa badan PBB, seperti Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, International Labour Organization, serta Food and Agricultural Organization. Yang paling vital, Indonesia konsisten mengirimkan pasukan Garuda untuk mengemban misi perdamaian PBB di berbagai negara yang mengalami konflik.
Pada 1957, Indonesia mengirim misi perdamaian pertama dengan nama Garuda 1 atau yang disingkat dengan KONGA ke Mesir. Misi ini berkekuatan 599 personel militer Indonesia. Masih di wilayah Afrika, Indonesia juga mengirimkan pasukan ke Kongo pada 1960 hingga 1961. Misi ini merupakan bagian dari United Nations Operation in Congo yang bertujuan untuk menjaga perdamaian di Kongo yang sedang dibalut perang saudara. Rekam jejak pasukan Indonesia juga dapat dilacak pada keterlibatan misi KONGA 4 di Vietnam pada 1973. Dalam misi ini tercatat sedikitnya 11 kontingen yang sudah diberangkatkan di Indonesia sejak 2006. Indonesia juga berkontribusi dalam misi perdamaian di Darfur, Sudan di bawah Komando United Nations Mission in Darfur atau UNAMID sejak 21 Agustus 2008. Wakil Tetap Republik Indonesia Nugroho Wisnumurti tercatat 2 kali terpilih sebagai Presiden DKPBB dan Indonesia kembali terpilih menjadi anggota DKPBB ketiga kalinya untuk masa jabatan 2007-2009. Selanjutnya, Indonesia mendapatkan 158 suara dari total 192 negara anggota yang memiliki hak pilih. Yang paling mutakhir, Indonesia kembali menduduki posisi sebagai anggota DKPBB dan akhirnya menjadi wakil dari regional Asia Pasifik setelah menyisihkan kompetitornya, yakni Maladewa yang hanya memperoleh 46 suara. Keanggotaan Indonesia keempat kalinya di DKPBB sudah pasti bukan ditujukan untuk prestis atau rutinitas diplomasi saja. Apabila kita kembali pada rujukan pembukaan UUD 1945 di mana disebutkan ikut serta memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka sudah seharusnya keanggotaan ini dijadikan sebagai momen untuk berpartisipasi secara aktif dan maksimal dalam penyelesaian berbagai isu perdamaian dunia. Cukup sekian materi kali ini. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.